Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pergeseran atau translasi, yaitu transformasi yang kedua. Ya. Pergeseran atau translasi di sini pada dasarnya jika sebuah benda digeser atau ditranslasikan atau dipindah tempatkan, maka setiap titik yang ada pada benda tersebut akan mengalami pergeseran atau perpindahan tempat yang jaraknya sama, arahnya juga sama. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada sebuah mobil misalnya digeser atau dipindah tempatkan sejauh 10 meter ke arah barat, maka setiap titik yang ada pada mobil itu, ya misalnya ban depan lah, setiap benda, setiap bagian yang ada pada mobil itu ya, ban depan bergesernya 10 meter ke arah barat, spionnya juga bergeser 10 meter ke arah barat. Jadi sama semua, di bagian yang manapun dari mobil itu akan bergesernya sama, jauhnya sama, arahnya juga sama. Nah, ini ditandai dengan tanda panah untuk arahnya. Sekarang kita lihat kalau pakai huruf ya. Kalau huruf biasanya ini mewakili titik. Terutama huruf besar. Huruf besar mewakili titik. Nah, misalnya di sini contohnya segitiga ABC. Segitiga ABC berarti mewakili titik sudutnya. Ini yang diwakili titik sudutnya. Misalnya digesernya sejauh nih. Ya. Sejauh sekian, arahnya dikasih tanda panah ke sana. Jadi ke sana, maka A jadi A aksen di situ tempatnya. Nah, penulisannya pergeseran atau perpindahan tempat dari A ke A aksen ditulisnya seperti ini. A aksen dikasih tanda panah di atasnya. Nah, kalau diganti dengan huruf kecil berarti hanya satu huruf. Maka di bawahnya dikasih garis. Tapi ada kalanya juga tidak pakai garis lagi kalau huruf kecil. Ya, karena hanya mewakili satu huruf. Ini berarti semuanya titik-titik yang lain juga sama berpindahnya seperti itu. Maka segitiga ABC yang baru jadi adanya di sini. Nah, pergeseran ini diwakili oleh satu garis yang ada jaraknya. Jaraknya sekian, arahnya ke sana, tanda panahnya ini menunjukkan arahnya. Jadi, sepotong garis atau segmen garis yang ada jaraknya dan ada arahnya itu disebut ruas garis berarah. Ya. Atau segmen garis berarah. Sekarang tinggal kita lihat yang pakai koordinat. Ini pada bidang koordinat titik 6,2 contohnya ditranslasikan. Nah, ini penulisannya seperti ini. Ya. Ini X dulu baru Y. Jadi 5-nya ini ke kiri atau ke kanan. Nah, karena min berarti ke kiri. Lalu Y-nya ke atas atau ke bawah, karena plus berarti ke atas. 5 ke kiri, 8 ke atas. Maka A aksen jadi 1,10. Betulkah? Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat. Di sini titiknya 6,2 letaknya di sini. Lalu bergeser 5 ke kiri, 8 ke atas. Jadi di situ diwakili oleh translasi ini, garisnya ini, maka titik A aksen 1,10. Nah, kalau kita lihat tanpa gambar, coba bagaimana tanpa gambar, hanya kita lihat angkanya saja, 6,2, translasinya min 58, hasilnya 1,10, ini kita lihat satunya itu ternyata dari 6 dengan min 5. Ini hanya ditambahkan saja 6 dan min 5, jadi ketemu 1. Lalu 2 dengan 8 ditambahkan saja, ketemunya jadi 10. Nah, ternyata hanya ditambahkan saja.
Jadi berarti kalau pakai rumus jadi mudah sekali, hanya ditambah. Ini rumusnya hanya seperti ini. Jadi A ditambah dengan X, ini B-nya ditambah dengan Y. Oke, mudah sekali kan? Nah, sekarang kalau mau mempraktekkan, kita lihat di sini. Ini silakan didiskusikan dengan teman-temanmu. Ini yang ditanya sebaliknya. Jadi tadi yang kita cari A aksen, sekarang titik awal ditanya. Lalu yang ini yang ditanya translasinya. Coba kalian lihat, perhatikan apa perubahannya dari rumus yang pertama. Ini rumusnya tadi ini. Rumusnya tadi ini, sekarang yang ditanya. Nah, perhatikan ini sudah Ibu tuliskan. Tinggal menulis tandanya ini diapakan. Ya. Ini, kalau tadi di sini ditambah. Kalau yang ini ditambah, maka yang ini jadi diapakan. Ini juga begitu. Translasinya yang ditanya, jadi ditambahkan atau jadi diapakan. Oke, sudah? Mudah-mudahan kalau sudah mengerjakan ini ketemu, bisa mengulang lagi ke sini. Kalau sudah diulang, bisa mengerjakan dua-duanya, mudah-mudahan lebih lancar, lebih paham, sehingga nanti lebih mudah untuk mengerjakan soal. Jadi, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.